Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional Banjarmasin, muncul seorang wanita cantik bernama Rani, penjual daging yang dagangannya terkenal paling segar dan empuk. Tapi anehnya, setiap kali warga hilang, lapaknya justru makin ramai pembeli. Polisi mulai curiga. Dari mana sebenarnya asal daging yang dijual Rani? Suara ayam berkokok bersahutan di antara kabut pagi yang masih menggantung di langit Banjarmasin. Bau amis ikan, aroma sayur segar, dan teriakan pedagang bercampur menjadi satu. Pasar lama, begitu orang-orang menyebutnya. Sebuah pasar tradisional yang sudah ada sejak puluhan tahun, tempat orang mencari rezeki dengan peluh dan tawa. Di antara jejeran lapak yang tampak kumuh tapi penuh kehidupan, pagi itu muncul wajah baru. Seorang wanita muda berambut hitam panjang, kulitnya bersih, dan matanya teduh namun tegas. Namanya Rani. Ia datang dengan keranjang besar di tangan, berisi potongan daging segar yang dibungkus rapi. "Permisi, Bu Narti. Boleh saya buka lapak di sebelah sini?" ucap Rani dengan senyum sopan. Bu Narti, pedagang daging yang sudah 20 tahun berjualan di sana, memandang sekilas. "Oh, kamu penjual baru, ya? Silakan saja, asal jangan ngerebut pelanggan orang," jawabnya ketus tapi tak bermaksud jahat. Rani tersenyum lemah. "Saya cuma mau jual sedikit, Bu. Daging saya tidak banyak." Ia menata lapak kecilnya dengan rapi. Potongan daging merah tampak segar, warnanya mencolok dibanding lapak lain. Beberapa pembeli yang lewat berhenti, penasaran. Salah satu dari mereka Pak Darto, seorang langganan lama di pasar itu, mendekat. "Baru buka ya? Wah, dagingnya kelihatan bagus sekali." "Ini daging sapi kan?" tanyanya sambil memerhatikan potongan daging yang ditata seperti permata. Rani mengangguk. "Iya Pak, sapi kampung, masih hangat." "Silakan dicoba." Pak Darto tersenyum puas setelah menimbang sepotong. "Saya beli sekilo dulu. Kalau enak, besok saya balik lagi." Transaksi pertama pun terjadi. Beberapa pedagang lain melirik, sebagian sinis, sebagian heran. Rani tampak tak peduli. Ia bekerja cepat dan tenang, seolah sudah terbiasa memotong daging sejak lama. Menjelang siang, lapaknya menjadi pusat perhatian. Banyak yang bilang dagingnya empuk, tidak berlemak, dan mudah dimasak. Bahkan, ada pembeli yang berseloroh, "Rasa dagingmu beda, Rani. Enak sekali." "Kayak ada manis-manisnya." Rani hanya tersenyum kecil. "Kalau dimasak dengan hati, rasanya juga ikut enak, Pak," jawabnya lembut. Sore hari, ketika pasar mulai sepi, Bu Narti menghampirinya. "Kamu hebat juga, Ran. Cepat sekali habis daganganmu." Biasanya pedagang baru itu sepi dulu. Rani menunduk. "Mungkin karena orang suka yang segar, Bu. Saya cuma beruntung dapat pemasok yang baik." "Pemasok dari mana?" tanya Bu Narti penasaran. "Dari luar kota," jawab Rani pelan. Ada jeda yang membuat kalimat itu terasa menggantung. Bu Narti tidak menanggapi lebih jauh. Ia hanya mengangguk sambil menatap mata Rani. Dan entah kenapa ada sesuatu yang dingin di sana. Malam turun perlahan di pinggir sungai Martapura. Di sebuah rumah kayu sederhana, lampu minyak berkelap-kelip di ruang dapur. Rani meletakkan keranjang kosong di lantai, lalu membuka pintu belakang yang menuju gudang kecil. Di dalamnya, bau besi dan darah samar bercampur dengan udara lembab. Di sudut ruangan, seorang pria tua dengan rambut sudah memutih sedang duduk di kursi reot. Tangannya memegang pisau besar yang sedang diasah dengan batu hitam. "Sudah habis semua, Ran?" tanya pria itu tanpa menoleh. Rani menutup pintu perlahan. "Sudah, Ayah. Habis seperti biasa." Orang-orang suka. Pria itu tertawa pendek, suara parau dan berat. "Bagus, jangan lupa, besok kita harus siap lagi. Daging tak boleh habis di pasar. Orang lapar selalu datang. Dan mereka tak pernah peduli dari mana makanan mereka berasal." Rani mengangguk, menatap ayahnya dengan ekspresi datar. "Aku mengerti, Ayah." Mereka berdua lalu duduk diam dalam hening yang panjang. Dari jendela kecil di belakang, bulan tampak redup, menyinari meja kayu yang di atasnya masih ada noda darah mengering. Di atas meja itu juga tergantung seutas kalung berbandul kecil. Rani memandangi kalung itu lama sekali. "Kalung ibu masih di sini," katanya lirih. Pak Surya, ayahnya, menghentikan gerakan tangannya. Tatapannya berubah tajam. "Jangan sebut nama itu malam ini. Dia sudah lama pergi." Rani menunduk, menggenggam kedua tangannya di pangkuan. "Maaf, Ayah, aku cuma rindu." Hening kembali. Suara jangkrik menggema dari luar. Di bawah meja, ember besar berisi air terlihat memerah. Bukan karena cat, tapi karena darah yang belum sempat dibuang. Keesokan paginya, Rani kembali ke pasar dengan wajah cerah seperti tak ada yang terjadi. Orang-orang menyambutnya hangat, bahkan Bu Narti menawarinya sarapan. Namun,
Saat mereka makan bersama di warung kecil, seorang petugas ronda datang tergesa-gesa. "Ada orang hilang semalam," katanya panik. Pak Darto, tukang daging di blok belakang, belum pulang ke rumah sejak sore. Suasana pasar langsung berubah hening. Semua orang saling pandang. Rani diam saja, hanya menatap ke arah sungai di kejauhan. Di matanya ada kilatan aneh, antara iba dan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Semoga bukan apa-apa," ucapnya pelan. Tapi di ujung bibirnya terselip senyum yang nyaris tak terlihat. Menjelang siang, Rani menata kembali lapaknya. Daging segar sudah siap dijual. Potongannya rapi, warnanya indah, dan tak ada satupun lalat yang berani hinggap. Orang-orang berkerumun berebut membeli. "Bu Rani, dagingnya tambah 2 kilo ya." "Yang ini empuk banget, Bu. Saya suka beli di tempatmu." Rani tertawa kecil. "Terima kasih ya." Semoga suka dengan rasanya. Tangan Rani bergerak lincah menimbang dan membungkus. Tapi sesekali ia melirik ke arah ujung pasar, tempat di mana polisi sudah mulai berdiskusi tentang orang yang hilang. Ia menarik napas dalam, lalu berbisik tanpa suara. "Pasar harus tetap ramai, dan aku harus terus hidup." Malam itu, angin berembus pelan di rumah kecil Rani. Di belakang rumah, suara air sungai terdengar lembut. Rani duduk di dekat jendela, menatap bintang. Di tangannya, kalung ibunya masih ia genggam erat. Tiba-tiba, dari dalam gudang, terdengar suara pintu kayu berderit pelan. Sosok ayahnya muncul dengan baju yang berlumur noda. "Besok ada pasar malam, Ran," katanya datar. "Kita bisa dapat stok baru di sana." Rani menoleh perlahan, menatap ayahnya tanpa ekspresi. "Baik, ayah," jawabnya. Ia tersenyum samar, senyum yang indah tapi membuat bulu kuduk berdiri. Pagi di pasar lama terasa berbeda. Biasanya ramai oleh tawa pedagang dan suara tawar-menawar, tapi kali ini banyak wajah muram di antara lapak. Kabar tentang hilangnya Pak Darto semalam sudah menyebar cepat, seperti angin yang membawa bisikan gelap. Beberapa pedagang berbisik di pojok, sebagian pura-pura tidak tahu. Namun setiap kali Rani lewat sambil menenteng keranjang daging, mereka langsung diam. Semua tatapan terarah padanya, antara penasaran, curiga, dan kagum. Karena meskipun pasar dilanda kabar buruk, hanya lapak Rani yang masih ramai pembeli. "Daging Bu Rani ini lain. Rasanya empuk banget," kata seorang ibu muda sambil tersenyum puas. "Saya masak buat keluarga, baunya harum, anak-anak sampai nambah 2 kali." "Benar," timpal seorang bapak. "Entah kenapa daging dari lapak lain cepat amis, tapi yang dari sini enggak." Rani hanya menunduk sopan. "Terima kasih Pak Bu, semoga cocok terus ya." Suara lembutnya seperti menenangkan siapapun yang mendengarnya. Namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Senyum yang terlalu tenang, terlalu percaya diri untuk ukuran seseorang yang baru saja dikaitkan dengan kabar orang hilang. Sementara itu, di pos polisi kecil tak jauh dari pasar, Inspektur Andra menatap tumpukan berkas di meja kayu. Pria itu masih muda, tapi wajahnya menunjukkan banyak beban. Ia memegang foto Pak Darto, korban yang terakhir terlihat di sekitar lapak daging. "Dia bukan orang yang suka cari masalah," gumamnya pelan. Tapi anehnya, tidak ada satupun yang tahu kemana dia pergi setelah pamit dari pasar. Seorang anak magang polisi mengetuk pintu. "Lapor Pak, kami sudah tanya beberapa pedagang. Ada yang bilang korban terakhir kali terlihat beli daging di lapak baru." "Lapaknya Bu Rani," Andra mengangkat alis. "Rani siapa itu?" "Pedagang baru Pak. Katanya cantik, ramah, dan dagangannya laris sekali." Andra terdiam sejenak. Nama itu seperti menempel di pikirannya, meninggalkan rasa penasaran yang aneh. Ia berdiri, merapikan jasnya, dan berjalan keluar. "Baik, kita lihat sendiri lapaknya." Di pasar, Rani tengah sibuk melayani pembeli. Tangannya cekatan menimbang dan membungkus, sementara mulutnya tak berhenti tersenyum. Saat Inspektur Andra dan 2 petugas mendekat, orang-orang langsung menyingkir memberi jalan. "Selamat pagi," sapa Andra dengan nada netral. "Anda Rani ya?" Rani menoleh, sedikit terkejut tapi tetap tenang. "Iya Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Andra menatap meja lapak yang penuh potongan daging segar. "Kami sedang mencari salah satu warga yang menghilang. Namanya Pak Darto. Ada yang bilang beliau terakhir membeli daging di sini." Rani berpura-pura berpikir. "Oh, iya, saya ingat. Beliau beli 1 kilo daging sapi, lalu bilang mau pulang cepat karena istrinya sakit. Setelah itu saya tidak tahu lagi, Pak." Nada bicaranya datar tapi meyakinkan. Andra memperhatikan dengan saksama setiap gerak tubuhnya. Tidak ada kegugupan, tidak ada tanda berbohong. "Boleh saya lihat tempat penyimpanan daging Anda?" tanya Andra hati-hati. Rani tersenyum lembut. "Tentu saja Pak, tapi saya tidak menyimpan di sini.
Semua stok disimpan di rumah, supaya tetap segar. Kalau Bapak mau periksa, silakan datang sore nanti. Andra menatap mata Rani beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah, nanti kami mampir. Begitu polisi pergi, Bu Narti yang sejak tadi menguping mendekat. Ran, kamu nggak takut diperiksa polisi? Rani tertawa kecil. Kenapa harus takut, Bu? Saya tidak salah apa-apa. Namun saat Bu Narti beranjak pergi, Rani berhenti sejenak. Senyumnya memudar perlahan, berganti ekspresi kosong. Ia menatap sisa daging di meja, lalu berbisik pelan tanpa suara. Kita harus lebih hati-hati, Ayah. Malam hari, di rumah kecil di pinggir sungai, suara pintu gudang kembali berderit. Pak Surya muncul dari balik kegelapan, membawa kantong besar hitam di bahunya. Ini sisa semalam, katanya dingin. Rani membuka kantong itu perlahan. Bau darah langsung menyengat hidung. Potongan daging masih basah, baru saja dibersihkan. Rani memejamkan mata, menarik napas panjang. Ayah, kita harus berhenti dulu. Polisi mulai mencurigai. Pak Surya menatap tajam. Pak Henti, kau pikir hidup bisa berhenti, hah? Orang-orang itu makan dari tanganmu, Rani. Mereka tidak tahu, tapi mereka menyukainya. Dunia ini sudah busuk. Kita hanya mengambil bagian darinya. Rani terdiam. Kata-kata ayahnya menancap di kepala, membuat pikirannya berputar. Ya tahu apa yang pernah lakukan salah. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang tak bisa berhenti menikmati setiap kali pembeli memuji dagingnya. Ia menatap potongan daging itu lama sekali, lalu mengangkat salah satu dengan pisau tajam. Ayah, yang ini. Dari siapa? Pak Surya tersenyum samar. Dari orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Hening. Hanya suara air sungai yang mengalir pelan di luar. Keesokan paginya, Inspektur Andra datang ke rumah Rani sesuai janji. Rumah itu tampak sederhana, bahkan bersih dan wangi. Tidak ada yang mencurigakan. Rani menyambut dengan ramah, seperti tuan rumah yang menyuguhkan tamu penting. Silakan masuk, Pak. Ini tempat saya menyimpan daging. Lihat saja kalau tidak percaya. Ia membuka lemari pendingin besar di sudut dapur. Potongan daging disusun rapi, dibungkus plastik bening dengan label rapi bertuliskan sapi kampung. Tak ada bau aneh, tak ada darah tercecer. Andra memeriksa perlahan. Semua tampak normal, gumamnya. Tapi perhatiannya tertuju pada sesuatu di pojok lantai. Bekas air yang menetes ke bawah papan kayu. Ia jongkok menyentuhnya. Hangat. Bukan air biasa, maaf ini apa? Tanyanya sambil menatap Rani. Rani menoleh lalu tersenyum. Oh, itu air dari freezer, Pak. Bocor sedikit. Saya sudah minta tukang servis datang minggu depan. Andra mengangguk pelan. Tak ada alasan untuk menuduh, tapi hatinya menolak tenang. Ada sesuatu di balik senyum wanita itu yang terlalu terkendali. Sebelum pergi, Andra berkata singkat. Kalau Anda tahu apapun tentang Pak Darto, sekecil apapun, tolong kabari kami. Tentu, Pak, jawab Rani lembut. Saya juga berharap dia segera ditemukan. Begitu mobil polisi menjauh, Rani berdiri di depan jendela, menatapnya sampai hilang di tikungan. Lalu perlahan ia menutup tirai, mengunci pintu, dan melangkah ke arah gudang di belakang. Dari dalam, terdengar suara besi bergesek. Suara itu berhenti sebentar, lalu muncul tawa kecil yang menakutkan. Malam semakin larut. Di sungai yang mengalir di belakang rumah, arus membawa sesuatu yang tenggelam perlahan. Potongan kecil daging merah yang hanyut, diikuti noda darah yang larut di air gelap. Rani berdiri di tepi sungai dengan wajah datar. Di tangannya, pisau besar masih meneteskan darah. Ia memandangi bulan yang tertutup awan dan berkata lirih, tak ada yang akan tahu, Ayah. Mereka hanya tahu rasanya lezat. Pak Surya muncul dari balik pintu, menatap putrinya dengan bangga. Kau mulai paham, nak. Dunia ini hanya milik yang berani. Rani menatapnya tanpa senyum, lalu berbalik menuju rumah. Dan di saat itu, dari kejauhan cahaya senter polisi mulai menembus kabut sungai. Suara rintik hujan malam itu terdengar lirih, jatuh di atas atap seng rumah Rani. Lampu ruang tengah berkedip pelan, menyorot dinding kayu yang mulai kusam dimakan usia. Di meja, tumpukan uang hasil jualan hari ini berserakan. Rani duduk diam, menatap uang itu tanpa senyum. Pikirannya melayang ke peristiwa pagi tadi. Seorang lelaki paruh baya, pelanggan tetapnya, tiba-tiba hilang kabar setelah membeli 2 kilogram daging dari lapaknya. Desas-desus mulai beredar di pasar. Pedagang lain saling berbisik, membicarakan Rani di balik tumpukan sayur dan ikan. Entah kenapa daging Rani itu aneh, kata Bu Sarmi, penjual ikan kepada temannya. Loh, aneh gimana? Sahut pedagang lain. Warna dagingnya merahnya beda. Tapi baunya malah nggak amis sama sekali, jawab Bu Sarmi sambil menatap ke arah lapak Rani yang sepi setelah siang hari.
Rani tahu, bisikan-bisikan itu bukan sekadar gosip biasa. Tapi entah mengapa, bukan rasa takut yang ia rasakan, melainkan perasaan aneh, campuran antara bangga dan tegang. Ia memandang foto usang di dinding, foto dirinya kecil bersama seorang pria berwajah keras. Pak Hasan, ayahnya, suara pintu belakang berderit. Rani menoleh cepat. Sosok tinggi besar masuk, bajunya basah kuyup, wajahnya separuh tertutup topi. Sudah tidur? Suara berat itu terdengar dalam, dingin. Belum ya, aku nunggu ayah, jawab Rani pelan. Pak Hasan menurunkan sebuah karung besar dari punggungnya. Karung itu meneteskan cairan merah gelap, mengalir di lantai kayu. Bau logam tipis langsung menusuk hidung. Ayah bawa apa? Tanya Rani, pura-pura tidak tahu. Bahan baru, jawab Pak Hasan singkat. Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu membuat dada Rani bergetar. Karung itu lalu diseret ke dapur belakang. Rani mengikuti langkah ayahnya dengan mata penuh rasa ingin tahu, sekaligus ketakutan yang aneh. Di dapur, lampu redup menggantung di atas meja kayu panjang. Pisau besar berkilau di bawah cahaya kuning. Pak Hasan membuka karung perlahan. Seketika, aroma anyir memenuhi ruangan. Rani menutup mulutnya, tapi matanya menatap lekat isi karung itu. Tubuh manusia tanpa kepala, tanpa kaki. Dia pelanggan yang tadi pagi? Tanya Rani lirih. Pak Hasan berhenti sejenak, menatap anaknya. Kadang dunia ini butuh pengorbanan, Ran. Orang-orang seperti mereka cuma tahu menindas, menawar tanpa hati, menghina tanpa pikir. Mereka lupa, daging mereka sama empuknya, katanya dengan suara datar. Rani gemetar. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menjerit, tapi ada juga bagian lain yang justru tenang, seolah pemandangan itu bukan hal baru. Ran, ambil ember dan air panas. Kita potong sekarang sebelum fajar, perintah Pak Hasan. Tanpa berpikir panjang, Rani menuruti. Tangannya bergetar, tapi langkahnya mantap. Malam itu, suara pisau menembus daging terdengar berulang. Darah menetes ke lantai, mengalir ke celah kayu, lalu menghitam bersama waktu. Rani tidak tahu apa yang mendorongnya tetap membantu. Apakah takut, cinta, atau sekadar kebiasaan yang lahir dari kepatuhan buta. Beberapa jam kemudian, tubuh itu tinggal potongan-potongan kecil yang rapi. Pak Hasan memasukkannya ke lemari pendingin, bersamaan dengan beberapa potong daging sapi sungguhan. Besok kita jual di lapak. Tapi hati-hati, jangan semua dijual. Sisakan sedikit buat pelanggan istimewa, kata Pak Hasan sambil menatap mata Rani. Pelanggan istimewa? Darto, jawab ayahnya pendek. Rani membeku. Darto adalah pedagang ayam di pasar, sekaligus satu-satunya orang yang sering menolongnya. Kenapa? Darto, bisiknya. Pak Hasan tak menjawab. Ia hanya menepuk bahu anaknya dan berjalan ke kamar. Rani berdiri lama di dapur, memandangi lemari pendingin yang kini menjadi saksi gelap rahasia keluarga mereka. Ada air mata yang mengalir, tapi bukan hanya karena takut, juga karena kebingungan. Sebagian hatinya ingin melindungi ayahnya, sebagian lain ingin menjerit dan lari sejauh mungkin. Pagi menjelang, pasar mulai ramai. Rani membuka lapaknya seperti biasa. Orang-orang tetap datang. Bau daging segar menarik perhatian pembeli. Bu Rani, seperti biasa ya, 1 kilo, seru seorang pelanggan. Rani tersenyum. Senyum yang sama seperti kemarin, tapi kini ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang dingin. Namun, tak lama kemudian, 2 polisi berpakaian preman masuk ke area pasar. Mereka mengamati setiap lapak, berbicara pelan dengan beberapa pedagang. Rani pura-pura sibuk, tapi jantungnya berdetak cepat. Salah satu polisi menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Bu, dagingnya segar sekali ya. Boleh saya beli 1/2 kilo? Rani mengangguk. Tangannya bergetar halus saat menimbang. Silakan Pak, ini daging pilihan, katanya berusaha tenang. Setelah mereka pergi, Rani menarik napas panjang. Tapi hatinya tahu, ini baru permulaan. Ia memandangi ujung pasar, tempat bayangan ayahnya berdiri diam di kejauhan, memperhatikannya dari balik kerumunan. Tatapan Pak Hasan tajam, seperti ingin memastikan Rani tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rani merasa seperti terjebak antara dua dunia. Dunia anak yang ingin berbakti, dan dunia monster yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Suara siren samar terdengar dari kejauhan pagi itu. Pasar Antasari belum sepenuhnya ramai, tapi suasananya terasa berbeda. Para pedagang terlihat gelisah, sebagian berbisik, sebagian lagi diam, memandangi 2 mobil polisi yang terparkir di ujung jalan. Di salah satu mobil itu, terlihat garis kuning melingkar di sekitar tumpukan karung yang ditemukan semalam di pinggir sungai kecil dekat pasar. Rani berdiri di lapaknya, berusaha tetap tenang.
Tangannya sibuk menata potongan daging di atas meja, seolah tak peduli pada keramaian di luar. Namun di balik senyum tipisnya, dadanya berdebar keras. Ia tahu karung itu bukan sembarang karung. Ia mengenali warna dan bentuk simpul tali yang digunakan, sama seperti karung yang ayahnya bawa malam itu. Darto, pedagang ayam di sebelah lapak Rani, melangkah mendekat. Wajahnya tampak cemas. "Rani, kamu dengar kabar pagi ini?" Tanyanya pelan. Rani berpura-pura tak tahu. "Kabar apa, Mas Darto?" Katanya. "Polisi nemuin potongan tubuh manusia di sungai belakang pasar." "Ngeri, Ran. Orang-orang pada takut belanja sekarang." Rani menelan ludah. "Iya. Semoga bukan orang pasar sini ya." Darto menatap Rani lama, seolah mencoba membaca sesuatu di matanya. "Kamu nggak apa-apa kan? Aku tahu kamu kelihatan capek beberapa hari ini." Rani memaksakan senyum. "Aku baik-baik aja, Mas. Cuma kurang tidur." Saat itu, dua polisi berpakaian preman datang menghampiri lapak Rani. Salah satunya, Inspektur Arif, berbadan tegap dengan mata tajam, menatap meja daging itu penuh selidik. "Berani ya? Kami tadi ingin menanyakan beberapa hal. Ada laporan daging tak biasa yang dijual di sini," katanya dengan nada tenang tapi penuh tekanan. Rani menatap polisi itu, mencoba tetap sopan. "Oh, tentu, Pak. Tapi saya cuma jual daging sapi dari pemasok tetap kok. Daging saya halal dan bersih." Inspektur Arif melirik timbangan di meja. "Boleh kami ambil sedikit sampel dagingnya untuk diperiksa di laboratorium?" "Silakan, Pak," jawab Rani tanpa ragu. Meski di dalam dadanya ada rasa takut yang membara. Polisi itu mengambil satu potong kecil dari bawah meja. Ia menatapnya sekilas, lalu memasukkannya ke kantong plastik bening. Rani memandangi gerakan itu dengan napas tertahan. Di balik meja, tangannya menggenggam ujung pisau dengan erat, hampir menembus kulit. Setelah polisi pergi, Darto kembali mendekat. "Ran, aku harap kamu hati-hati. Sekarang suasana pasar udah nggak aman. Jangan sampai kamu dikaitkan sama hal aneh-aneh." Rani menatap Darto. "Aku ngerti. Mas, terima kasih udah peduli." Namun dalam hatinya, suara lain bergema. Suara ayahnya yang berbisik malam itu. Kalau ada yang terlalu banyak tanya, "Ran, pastikan dia nggak sempat cerita ke siapapun." Malamnya, Rani pulang ke rumah dalam diam. Lampu dapur sudah menyala. Dari balik jendela, terlihat Pak Hasan sedang menajamkan pisau di atas batu asa. "Bagaimana pasar?" tanya Pak Hasan tanpa menoleh. "Polisi datang ya? Mereka ambil sampel daging kita." Pak Hasan berhenti mengasah. "Mereka ambil yang mana?" "Yang dari karung semalam." Wajah Pak Hasan menegang. "Bodoh, itu yang paling berbahaya," teriaknya. Pisau yang digenggamnya membentur meja, menimbulkan suara keras. Rani mundur selangkah. "Aku nggak bisa nolak ya, mereka maksa." Pak Hasan mendekat. "Kamu harus hati-hati. Kalau hasilnya keluar dan mereka tahu itu bukan sapi." "Semua berakhir." Rani terdiam. Matanya mulai basah, tapi bukan karena takut, melainkan karena perasaan aneh. Sebagian dirinya sudah lelah hidup dalam bayang-bayang rahasia ayahnya, tapi sebagian lagi merasa tak bisa lepas. "Yah," bisiknya. "Kalau semua ini terbongkar, apa ayah akan menyerah?" Pak Hasan menatap anaknya lama. "Ayah nggak akan menyerah. Ayah nggak mau balik ke penjara. Kalau perlu, kita musnahkan semua bukti." Bahkan orang yang tahu, Rani tahu maksud kalimat itu. Ia tahu siapa yang dimaksud ayahnya. Darto. Lelaki yang selama ini baik padanya, yang satu-satunya membuatnya merasa masih punya kehidupan normal. Malam itu, Rani tak bisa tidur. Ia duduk di depan meja makan, memandangi pisau yang bersinar di bawah cahaya lampu. Tangannya gemetar. Di luar, suara jangkrik bersahutan, tapi di dalam rumah itu hanya ada dua hal. Bau logam darah dan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu depan. "Rani," suara Darto memecah keheningan. Rani kaget. Ia cepat menyeka air mata, lalu berjalan ke pintu. "Mas Darto." "Malam-malam begini?" Darto menatapnya dengan wajah serius. "Aku cuma mau pastiin kamu aman. Aku dengar polisi bakal balik lagi besok pagi. Mereka bilang hasil uji labnya keluar." Rani menelan ludah. "Hazel lab?" "Iya." "Katanya ada yang aneh di daging itu." Dari arah dapur, langkah kaki berat terdengar mendekat. Darto menoleh ke arah suara itu. Pak Hasan muncul di ambang pintu dengan wajah datar. "Siapa?" "Pak Hasan, ini saya Darto. Maaf mengganggu malam-malam. Saya cuma mau pergi." Suara Pak Hasan berat, dingin, penuh ancaman. Darto menatap Rani lalu ayahnya. "Saya cuma mau pastikan Rani nggak kenapa-kenapa, Pak." "Pergi!" bentak Pak Hasan lagi, kali ini sambil memegang gagang pisau di pinggangnya. Darto mundur perlahan. "Baik, Pak. Maaf ganggu."
Ia menatap Rani sebentar sebelum berbalik pergi. Rani berdiri di antara dua dunia, lelaki yang peduli padanya dan ayah yang mengikatnya dengan rahasia berdarah. Saat pintu tertutup, Pak Hasan menatap Rani tajam. Besok pagi, ayah urus Darto. Rani terdiam, tubuhnya lemas. Dalam hati ia tahu, jika ia tak bertindak malam ini, maka esok pagi akan ada darah baru di tangan mereka. Ia menatap keluar jendela, tempat hujan mulai turun lagi. Suaranya lembut, tapi hatinya penuh gejolak. Maaf Mas Darto, bisiknya. Mungkin malam ini aku harus menyelamatkanmu, bahkan jika itu berarti mengkhianati ayahku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Rani merasa lebih takut pada dirinya sendiri daripada siapapun di dunia ini. Pagi itu, pasar Antasari terasa seperti jantung kota yang berdegup terlalu cepat. Pedagang berbisik, pembeli berkurang, dan di antara lorong-lorong becek itu, wajah-wajah penuh cemas saling bertukar pandang. Rani membuka lapaknya lebih lambat dari biasanya. Matanya sembab, tangannya gemetar saat menatap potongan daging di atas meja kayu. Ia tahu pagi ini bukan pagi biasa. Polisi berjanji akan kembali membawa hasil uji laboratorium Darto datang lebih awal. Ia menatap Rani dengan pandangan yang sulit dibaca. Campuran antara cemas dan curiga. Ran, kamu kelihatan nggak tenang, katanya pelan. Rani mencoba tersenyum. Aku cuma kurang tidur. Darto mendekat. Aku tahu kamu nyembunyiin sesuatu. Kalau ada masalah, bilang ke aku. Aku bisa bantu. Rani terdiam. Suara hatinya ingin berteriak, tapi bibirnya kaku. Bagaimana mungkin ia menceritakan bahwa ayahnya adalah pembunuh? Bahwa lapak daging yang membuatnya terkenal ternyata berdiri di atas darah manusia? Sebelum Rani sempat menjawab, suara langkah berat terdengar. Inspektur Arif datang bersama dua petugas lain. Kerumunan pasar mendadak sunyi. Bu Rani, katanya dengan nada tegas. Kami perlu berbicara. Rani menatap Darto sebentar, lalu mengangguk. Tentu Pak. Arif mengeluarkan berkas dari map hitam. Kami sudah menerima hasil laboratorium dari sampel daging yang diambil 2 hari lalu. Suasana di sekitar lapak menjadi hening. Suara kipas tua di warung sebelah bahkan terdengar jelas. Arif menatap langsung ke mata Rani. Hasilnya menunjukkan bahwa daging itu bukan daging sapi, melainkan jaringan manusia. Dunia seakan berhenti berputar. Suara pasar hilang, hanya ada dengung di telinga Rani. Tangannya melemah, pisau yang ia pegang terjatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Darto terpaku di tempatnya, matanya membesar tak percaya. Rani, apa maksudnya ini? Rani ingin menjawab, tapi tenggorokannya terasa seperti disumpal batu. Polisi lain menatap Arif, lalu berbisik singkat. Arif melanjutkan, kami belum bisa menyimpulkan siapa pelakunya. Tapi kami punya alasan untuk memeriksa lebih lanjut gudang penyimpanan di rumah Anda, Bu Rani. Kami minta kerjasamanya. Rani menatap tanah. Tentu, Pak. Saya ikut. Darto memegang bahu Rani pelan. Kalau kamu butuh aku. Namun Arif memotong cepat. Kami minta tidak ada pihak lain ikut, Pak. Ini penyelidikan resmi. Rumah Rani terasa sunyi saat rombongan polisi tiba. Pak Hasan sudah berdiri di depan pintu dengan wajah datar. Pagi, Pak Hasan. Sapa Arif sopan tapi tegas. Kami ingin memeriksa tempat penyimpanan daging Anda. Pak Hasan menatap Rani lalu menatap Arif. Silakan. Suara sepatunya berat saat melangkah ke dapur. Lemari pendingin besar di pojok ruangan berdiri seperti monster yang menunggu waktunya dibuka. Arif membuka pintu lemari dengan sarung tangan karet. Bau menyengat langsung menyeruak. Bau besi dan amis yang menusuk hidung. Semua orang menahan napas. Di dalamnya, tersusun potongan-potongan daging berwarna merah tua, dibungkus plastik transparan tanpa label. Arif menatap Rani. Ini daging sapi juga? Rani tak bisa menjawab. Matanya mulai berkaca-kaca. Pak Hasan melangkah ke depan. Saya yang bertanggung jawab. Anak saya nggak tahu apa-apa. Pak Hasan, kami akan bawa semua ini untuk pemeriksaan tambahan, kata Arif dingin. Dan kami minta Bapak ikut kami ke kantor. Rani menatap ayahnya dengan wajah hancur. Ya, jangan. Pak Hasan menatap balik, suaranya pelan tapi tegas. Diam, Ran. Kadang, darah keluarga lebih penting dari kebenaran. Polisi membawa Pak Hasan keluar rumah dengan borgol di tangan. Warga sekitar mulai berdatangan, berbisik-bisik, menatap Rani seperti melihat setan. Jadi benar ya, lapak Rani itu daging manusia. Cantik-cantik, tapi ternyata pembunuh. Rani menutup telinganya, berlari masuk ke rumah, menangis tanpa suara. Semua hancur dalam satu pagi. Namun di sela isak tangis itu ada suara samar di kepalanya, suara ayahnya, sebelum dibawa pergi. Kalau ayah jatuh, Rani, kamu harus kuat. Dunia ini nggak akan kasihan. Lanjutkan apa yang udah kita mulai. Jangan biarkan mereka menang.
Kata-kata itu menghantui Rani sepanjang siang. Ia duduk di kursi dapur menatap lemari pendingin yang masih terbuka. Di dalamnya, sisa potongan daging terlihat menggoda. Merah, segar, dan entah mengapa terasa seperti memanggil namanya. Saat senja turun, pintu rumah diketuk pelan. Rani membuka dan menemukan Darto berdiri di luar dengan wajah murung. "Rani, aku tahu semua ini gila. Tapi aku yakin kamu bukan orang jahat," katanya lirih. "Kamu cuma korban." Rani menatapnya lama. Air matanya menetes tapi senyum samar muncul di bibirnya. "Terima kasih, Mas Darto." Suaranya pelan, tapi ada sesuatu yang aneh di nada itu. "Aku cuma korban ya?" Darto mengangguk. "Iya, aku percaya kamu nggak tahu apa-apa." Rani menatapnya lebih dalam. "Tapi bagaimana kalau aku tahu segalanya sejak awal?" Darto terdiam. Wajahnya berubah pucat. Rani menutup pintu perlahan, menyisakan celah kecil. "Mas, jangan datang ke sini lagi malam-malam begini. Kadang, lebih baik kamu nggak tahu siapa sebenarnya yang memotong semua daging itu." Pintu tertutup rapat. Dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki Rani menjauh, lalu suara lemari pendingin yang ditutup rapat. Malam itu, di rumah kecil di Banjarmasin, terdengar sayup-sayup suara tawa yang mirip tangisan. Rani duduk sendirian di dapur memandangi pisau di tangannya, dan untuk pertama kalinya, ia tak tahu apakah ia sedang berduka atau sedang meneruskan warisan ayahnya. 3 hari telah berlalu sejak Pak Hasan ditangkap. Rumah Rani kini seperti makam, sunyi, dingin, dan penuh kenangan yang membusuk. Di meja dapur, surat kabar berserakan dengan judul besar di halaman depan. "Pedagang wanita pasar Antasari terlibat kasus daging manusia." Foto dirinya terpampang jelas. Tatapan mata yang dulu dipercaya pelanggan kini dianggap sebagai tatapan seorang pembunuh. Rani duduk di kursi, menatap kosong ke arah jendela. Sejak ayahnya dibawa polisi, tidur tak lagi datang. Suara-suara samar mulai muncul di telinganya, bisikan yang menyerupai suara Pak Hasan. "Jangan berhenti, Ran. Kau sudah tahu rahasia daging itu." Dunia butuh rasa yang tak bisa dijelaskan. Rani memejamkan mata, menekan telinga dengan kedua tangan. Tapi suara itu semakin keras, seakan muncul dari dalam pikirannya sendiri. Sementara itu, di kantor polisi, Inspektur Arif menatap tumpukan berkas hasil pemeriksaan lanjutan. "Pak Hasan memang mengaku sebagai pelaku, tapi ada kejanggalan," kata salah satu petugas muda. Arif mengangkat alis. "Kejanggalan apa?" "Menurut forensik, sebagian besar korban sudah dibunuh sebelum tahun ini. Tapi bisnis lapak itu baru laris sejak 6 bulan terakhir." Sejak Rani ikut membantu, Arif terdiam. "Kamu mau bilang kemungkinan Rani terlibat?" Petugas itu mengangguk pelan. "Bukan cuma terlibat, Pak. Mungkin dialah yang melanjutkan semuanya." Arif bersandar di kursinya. Ia mengingat wajah Rani saat mendengar hasil laboratorium. Bukan sekadar ketakutan, tapi ada sesuatu di balik matanya. Seperti seseorang yang sedang menyembunyikan rahasia besar. Malam itu, Rani kembali ke pasar. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan becek. Ia berjalan sendirian sambil membawa satu tas besar. Lorong tempat lapaknya dulu berdiri kini ditutup dengan garis polisi. Tapi Rani tahu cara masuk dari sisi belakang. Di bawah cahaya lampu redup, ia membuka kembali tirai lapaknya. Meja potong kayu itu masih ada, meski sudah berdebu dan berkarat. Ia mengusap permukaannya dengan lembut, seperti menyentuh wajah orang yang dicintainya. "Ayah, mereka pikir aku nggak bisa lanjut tanpa ayah, tapi mereka salah." Dari dalam tas, ia mengeluarkan sebuah potongan daging berwarna merah muda. Bukan sapi, bukan kambing. Rani menatapnya lama, lalu menaruhnya di atas meja. "Aku akan jual ini besok. Tapi kali ini, ayah nggak perlu bantu. Aku bisa sendiri." Matanya memantulkan cahaya lampu. Ada kilatan yang tak pernah muncul sebelumnya. Dingin, gila, dan tenang sekaligus. Keesokan paginya pasar kembali riuh. Semua orang tahu Rani seharusnya tak boleh berjualan lagi. Tapi entah mengapa, ia berdiri di sana, mengenakan celemek bersih dan senyum hangat yang dulu membuat pembeli percaya. "Daging segar, baru potong," serunya. Beberapa orang mendekat dengan ragu. Ada yang berbisik, ada yang pura-pura tak melihat. Namun rasa ingin tahu dan harga murah membuat mereka akhirnya membeli juga. Dan yang mengejutkan, semua pelanggan yang membeli daging Rani hari itu kembali keesokan harinya. "Dagingnya empuk, Bu, rasanya beda," kata seorang ibu muda. Rani hanya tersenyum. "Ya, Bu, itu rahasia keluarga. Sore itu Darto datang ke pasar. Ia belum pulih dari kejadian terakhir." "Rani," katanya tegas, "aku dengar kamu buka lagi lapakmu. Kamu sadar itu bisa bikin kamu ditangkap?" Rani menatapnya lembut, seperti dulu. "Aku cuma jual daging, Mas, bukan rahasia." Darto menatap meja potong.
Dari mana kamu dapat daging itu? Rani menunduk, suaranya lembut tapi tajam. Kadang sumber terbaik datang dari orang yang kita sayang. Darto menatapnya dengan ngeri. Kamu nggak mungkin. Rani tertawa kecil. Ayahku udah di penjara, Mas. Tapi rasa daging ini tetap sama, kan? Berarti aku yang jaga kualitasnya. Senyumnya perlahan memudar. Mas Darto, kamu suka bantu aku dulu. Kamu perhatian selalu datang tiap pagi. Darto mundur selangkah. Rani, aku harus lapor polisi. Ini udah gila. Namun sebelum ia sempat pergi, Rani memegang lengannya erat. Mereka nggak akan percaya kamu, Mas. Semua bukti udah kubersihkan. Tapi kalau kamu beneran mau tahu, datang ke rumah nanti malam. Aku akan tunjukkan sumbernya. Malam tiba. Hujan deras mengguyur Banjarmasin, menenggelamkan suara-suara kota. Darto, dengan hati berdebar, datang ke rumah Rani seperti yang dijanjikan. Pintu terbuka sedikit, seolah sudah menunggunya. Ia masuk dengan hati-hati. Rumah itu gelap, hanya cahaya dari dapur yang menyala redup. Rani, panggilnya. Tak ada jawaban. Hanya suara pisau beradu dengan papan kayu. Darto melangkah ke dapur dan hampir memuntahkan isi perutnya. Di atas meja ada potongan tubuh manusia. Rani berdiri di sana, mengenakan celemek putih yang berlumuran darah. Rambutnya berantakan tapi wajahnya tenang. Mas Darto, katanya lembut. Kamu datang juga, ini bagian terakhir dari warisan ayah. Tangannya memegang pisau besar dan di sudut ruangan, kulkas terbuka menampakkan tumpukan potongan daging yang sudah dibungkus rapi. Sekarang aku tahu kenapa ayah melakukannya, bisiknya lirih. Rasa takut mereka membuat daging ini lembut. Darto mundur ketakutan tapi Rani mendekat perlahan. Tenang Mas, aku nggak akan nyakitin kamu. Aku cuma pengen kamu tahu rasanya. Jadi bagian dari rahasia ini. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Polisi, buka pintunya. Rani tertegun. Darto memanfaatkan momen itu untuk berlari keluar dapur. Inspektur Arif dan beberapa petugas menerobos masuk. Rani, jangan bergerak. Rani menatap mereka dengan senyum tenang. Sudah terlambat, Pak. Saya cuma meneruskan apa yang dimulai oleh ayah saya. Tangannya terangkat perlahan, tapi di matanya tak ada ketakutan. Hanya kepuasan. Ketika Rani dibawa keluar rumah malam itu, hujan berhenti. Namun warga yang melihat bersumpah, mereka mendengar Rani tertawa kecil sambil berkata pelan, pasar itu masih butuh aku. Dan entah bagaimana 2 minggu kemudian lapak Rani kembali buka. Bukan oleh Rani, bukan oleh Pak Hasan, tapi oleh seseorang dengan celemek yang sama, menjual daging dengan rasa yang anehnya masih sama. Sudah sebulan sejak penangkapan Rani, kasus itu mengguncang Banjarmasin, bahkan masuk ke berita nasional. Namun meski Rani kini mendekam di balik jeruji, suasana pasar Antasari tidak benar-benar tenang. Ada desas-desus bahwa lapak Rani kembali beroperasi, dikelola oleh seseorang yang tak pernah terlihat wajahnya dengan jelas. Setiap pagi, bau daging panggang yang khas kembali tercium dari arah lapak itu. Dan yang lebih aneh lagi, para pelanggan mengaku rasa dagingnya masih sama. Empuk, gurih, dan beda dari sapi biasa, kata seorang pembeli pada wartawan. Inspektur Arif membaca laporan itu di mejanya. Ia menghela napas panjang, menatap foto-foto yang terpampang di papan penyelidikan. Foto Rani tersenyum dengan celemek berdarah. Foto Pak Hasan yang membisu di ruang interogasi. Dan foto terbaru, seseorang bertubuh kurus memakai masker hitam, terlihat dari kamera pasar, berdiri di lapak Rani yang seharusnya sudah disegel. Siapapun dia bukan orang baru, gumam Arif. Dia tahu cara potong, tahu cara mengelola daging. Persis seperti Rani, di dalam penjara wanita Rani duduk di pojok sel matanya kosong. Tapi ketika petugas memanggil namanya, ada senyum tipis yang muncul di bibirnya. Rani, ada tamu, kata sipir. Rani bangkit perlahan. Di ruang kunjungan, Inspektur Arif menunggunya. Tatapannya tajam tapi tak lagi penuh amarah. Kini lebih kerasa ingin tahu. Rani, katanya pelan. Kau tahu kenapa aku datang? Rani hanya menatap balik tak menjawab. Lapakmu di pasar. Beroperasi lagi ya, lanjut Arif. Ada yang menjual daging serupa. Dan setiap pembeli bilang rasanya sama persis seperti punyamu. Rani tersenyum kecil. Berarti aku berhasil ya? Berhasil apa? Mewariskan rasa itu, Pak. Arif mencondongkan tubuh. Siapa yang kau ajari, Rani? Siapa penerusmu? Orang yang paling tahu rahasia keluarga kami, jawabnya lirih. Pak Hasan? Bukan. Rani tertawa kecil. Ayah cuma jagal. Tapi ada yang lebih paham cara membuat manusia berubah jadi bahan dagangan. Arif menatapnya tajam. Siapa? Rani memandang lurus, menatapnya tanpa berkedip. Tanya saja pada orang-orang pasar, Pak. Mereka semua tahu siapa yang paling dulu ngajari ayah motong daging. Arif terdiam.
Kata-kata itu seperti teka-teki yang menggantung. Sore itu, Arif kembali ke pasar Antasari. Langit mendung dan suara hujan mulai mengguyur atap seng. Ia berjalan pelan melewati deretan lapak yang sudah sepi. Sampai di ujung gang, ia menemukan seorang pria tua bertopi lusuh sedang menutup tokonya. Namanya Pak Dullah, pedagang tertua di pasar itu. Pak Dullah, sapa Arif. Saya mau tanya tentang Hasan, mantan jagal sini. Pak Dullah menatapnya lama, lalu menunduk. Kalau soal Hasan, saya nggak tahu banyak, Pak. Tapi kalau soal siapa yang ngajari dia motong daging manusia, Arif langsung fokus. Siapa? Orang itu dulu dikenal dengan sebutan Tuan Hadi, pemilik gudang dingin di belakang pasar. Tapi sudah lama nggak kelihatan. Katanya gudangnya masih beroperasi malam-malam. Gudang dingin? Iya, Pak. Katanya tempat penyimpanan daging impor. Tapi saya pernah lihat, malam-malam ada mobil datang tanpa plat, bawa karung-karung besar. Ada bau besi dan darah dari sana. Arif mencatat cepat. Terima kasih, Pak Dullah. Jangan bilang siapapun soal pembicaraan ini. Malamnya Arif bersama dua anak buahnya menuju ke arah gudang yang dimaksud. Dari luar, bangunan itu tampak usang dengan papan nama pudar bertuliskan UD Sumber Segar. Lampu depan mati, tapi di dalam tampak cahaya redup berwarna oranye, seperti dari lampu gas kecil. Mereka bergerak diam-diam. Begitu pintu samping dibuka perlahan, bau busuk langsung menyeruak. Bukan bau daging sapi, tapi bau manusia yang lama disimpan. Arif menyorotkan senter. Di dinding tergantung beberapa jas tubuh yang sudah dikuliti sebagian. Di meja kerja terdapat alat potong yang identik dengan milik Pak Hasan. Dan di sudut ruangan, kulkas besar dengan tulisan spidol merah. Untuk pasar. Salah satu petugas membuka kulkas itu. Sekujur tubuhnya gemetar. Di dalamnya, tumpukan daging disusun rapi dengan label plastik bertuliskan nama-nama kota. Balikpapan, Samarinda, Pontianak, dan Banjarmasin. Arif menatapnya lama. Ini bukan cuma lapak Rani. Ini jaringan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang gudang. Arif memberi isyarat senyap. Ia bersembunyi di balik rak besi. Pintu belakang terbuka. Masuk seorang pria kurus dengan masker hitam. Tangannya membawa koper besar. Arif memerintahkan anak buahnya mendekat. Begitu pria itu menaruh koper dan membuka isinya, terlihat potongan daging segar berlumuran darah. Polisi! Angkat tangan! Teriak Arif. Pria itu berbalik cepat, tapi topengnya tersingkap setengah, dan wajah yang terlihat membuat Arif terpaku. Itu Darto. Darto! Suara Arif bergetar. Darto menatapnya dengan mata merah. Kamu nggak ngerti, Pak. Ini semua buat Rani. Rani di penjara, Darto. Justru itu, dia butuh aku untuk teruskan. Dia bilang, dunia harus ngerasain rasa yang sama. Darto tertawa, tapi air matanya menetes. Dia ajarin aku semua sebelum ditangkap, katanya. Daging terbaik lahir dari manusia yang pernah mencintaimu. Arif segera menodong pistol. Letakkan pisaumu, Darto. Namun Darto hanya tersenyum. Aku udah terlalu jauh, Pak. Rani nggak bisa sendirian di sana. Aku harus pastikan lapaknya hidup. Dan sebelum Arif sempat mendekat, Darto menghunus pisau ke dadanya sendiri. Darah menyembur di lantai dingin. Arif berlari, tapi terlambat. Suara terakhir yang keluar dari bibir Darto hanyalah bisikan pelan. Katakan pada Rani, lapaknya masih buka. Malam itu gudang dingin UD Sumber Segar disegel. Polisi menemukan bukti perdagangan gelap daging manusia yang sudah berjalan bertahun-tahun. Dikirim ke berbagai kota di Kalimantan. Namun ketika Arif kembali ke penjara untuk memberitahu Rani, ia menemukan sel itu kosong. Sipir panik, gemboknya rusak dari dalam. Di dinding sel tertulis dengan darah, ayah Mas Darto dan aku akan selalu ada di pasar. Dan tepat seminggu kemudian, di pasar Antasari, seseorang melihat lapak daging segar Burani buka kembali. Dengan wanita bercelemek putih berdiri di sana, tersenyum lembut, menawarkan potongan daging merah segar. Subuh di Banjarmasin diselimuti kabut tipis. Namun di salah satu gudang bekas tepi sungai, api berkobar, menelan bangunan usang yang dulu menjadi tempat penyimpanan daging UD Sumber Segar. Asap hitam membubung tinggi, menutupi langit pagi. Inspektur Arif berdiri di tepi garis polisi, menatap api yang membakar sisa bukti penting. Salah satu anggotanya berlari mendekat. Pak! Dari laporan sementara, ada seseorang yang membakar gudang dari dalam. Arif berbalik cepat. Mayatnya ditemukan? Tidak, Pak. Hanya darah dan kain celemek putih. Tidak ada jasad. Arif memejamkan mata. Rani, gumamnya lirih. Sementara itu, di sebuah kota kecil bernama Martapura,
200 km dari Banjarmasin, sebuah pasar tradisional baru dibuka. Lapak nomor 13 menjadi pusat perhatian karena selalu ramai pembeli. Di sana berdiri seorang wanita berambut panjang, memakai celemek putih bersih. Di papan nama kayu tertulis, daging segar Bu Rani, langsung dari peternakan. Senyumnya ramah, suaranya lembut. Tak ada yang curiga. Dagingnya empuk banget, Bu. Sapi apa ini? Tanya seorang pembeli. Rani tersenyum pelan. Bukan sapi biasa, Bu. Ini dari hati yang lembut. Orang-orang tertawa, menganggapnya candaan. Namun di balik meja potong, Rani menyimpan kulkas kecil yang tak pernah ia biarkan orang lain buka. Di Banjarmasin, Arif mendapat laporan baru. Pak, daging serupa dengan pola potongan khas Rani ditemukan di pasar Martapura, ujar seorang anak buahnya. Arif langsung bangkit dari kursinya. Kau yakin? 100%, Pak. Bahkan para pembeli bilang rasanya identik. Arif menarik napas panjang. Berarti dia hidup. Dia atau seseorang yang belajar darinya, jawab anak buahnya. Arif menatap papan penyelidikan. Foto Rani yang tersenyum di ruang interogasi terpampang di tengah. Di bawahnya tulisan merah besar. Masih bebas. Sore itu, Rani duduk di belakang lapaknya, mengelap pisau perlahan. Di sampingnya, sebuah radio kecil menyala, menyiarkan berita. Polisi masih memburu buronan kasus daging manusia, Rani Hasan, yang melarikan diri dari tahanan wanita Banjarmasin. Masyarakat diminta waspada terhadap segala bentuk perdagangan daging tanpa izin resmi. Rani tersenyum. Ia menatap foto Darto yang diselipkan di dinding lapaknya. Mas, aku teruskan semuanya. Kau nggak sia-sia mati untuk ini. Tangannya gemetar tapi matanya tajam. Suara dalam kepalanya, suara Pak Hasan, seolah berbisik di telinganya. Kau sudah lebih baik dari ayah, Ran. Sekarang dunia tahu. Rasa itu cuma milik keluarga kita. Malam mulai turun. Rani menutup lapak lebih awal, mendorong troli kecil berisi karung ke arah gang belakang pasar. Lorong itu gelap, berbau amis. Ia berhenti di depan pintu besi berkarat bertuliskan Gudang Pendingin Martapura. Ketika pintu dibuka, terlihat 6 orang berdiri di dalam. Semuanya pria berwajah keras, bekas jagal dan pekerja pasar dari berbagai kota. Seorang pria berkepala pelontos menyapa. Bu Rani, barangnya sudah sampai. Dari Balikpapan, Samarinda dan Pontianak. Siap kirim malam ini. Rani melangkah masuk perlahan, menatap barisan karung besar di lantai. Setiap karung bertanda angka, 12, 13, 14. Ia membuka satu karung. Di dalamnya, potongan tubuh manusia laki-laki, sudah bersih, dibungkus plastik rapi. Pastikan semua ini dijual di pasar yang kecil dulu, katanya tegas. Jangan ke kota besar dulu. Kita harus diam. Pria itu mengangguk. Baik, Bu. Rani menatap satu kulkas di ujung ruangan. Di sana ada tulisan tangan Hasan. Ia membuka kulkas itu pelan, dan di dalamnya, kepala ayahnya sendiri disimpan dalam es, seolah masih hidup. Ayah, lihat. Aku sudah punya jaringan sendiri sekarang. Kau bangga, kan? Ia menutup pintu kulkas, senyumnya datar. Keesokan harinya, Inspektur Arif memimpin tim kecil menuju Martapura. Mereka berangkat malam, menggunakan kendaraan tanpa tanda polisi. Di tengah perjalanan, Arif hanya menatap keluar jendela, pikirannya penuh tanda tanya. Pak, kata sopirnya, kenapa Ibu Rani begitu sulit ditangkap? Arif menatapnya sebentar. Karena dia bukan cuma pelaku. Dia simbol. Simbol apa, Pak? Simbol dari manusia yang berhenti percaya pada kebaikan dunia. Mobil berhenti beberapa kilometer dari pasar. Tim berpencar, menyamar sebagai pembeli. Namun ketika mereka tiba di lokasi, lapak Bu Rani sudah lenyap. Tak ada tanda-tanda kehidupan, hanya sisa darah yang belum kering di lantai. Salah satu anggota menemukan kertas kecil tertempel di tiang kayu. Tulisan tangan Rani. Aku pindah, Pak Arif, tapi pasar selalu punya tempat untukku. Malam itu Arif menerima telepon dari markas besar. Pak Arif, laporan baru dari Balikpapan. Kasus serupa muncul di sana. Lapak daging tanpa izin cirinya sama. Celemek putih, wanita muda, dan rasa daging yang katanya tak tertandingi. Arif menatap gelapnya malam di luar jendela mobil. Dia menyebar gumamnya. Atau lebih buruk, dia merekrut orang lain. Suara dari telepon kembali berbicara. Kami temukan satu bukti lagi, Pak. Semua lapak itu terhubung lewat satu hal. Apa itu? Semua pakai nama yang sama. Daging segar Bu Rani. Arif menutup matanya. Hujan mulai turun deras. Di dalam pikirannya, wajah Rani muncul dengan senyum manis dan tatapan yang tenang. Kalau rasa ini sudah dikenal, Pak Arif, artinya pasar baru saja lahir. Di kota lain, di tepi pelabuhan Balikpapan, seseorang sedang membuka lapak baru dengan papan nama sama. Daging segar Bu Rani.
Dan di kejauhan, di atas kapal yang perlahan meninggalkan dermaga, seorang wanita bercelemek putih menatap dari balik kaca. Wajahnya tak lain adalah Rani. Ia menatap laut luas. Lalu berbisik pelan, Kalimantan sudah kenyang. Sekarang waktunya seberang pulau mencicipinya. Kapal yang ditumpangi Rani merapat di pelabuhan Surabaya saat fajar. Kabut tebal menyelimuti dermaga, seolah menyembunyikan kedatangannya. Ia berjalan perlahan melewati deretan pedagang ikan yang baru menata lapak. Tak ada yang memperhatikan wanita bercelemek putih itu. Hanya seorang porter tua yang sempat menatapnya lama. "Bu, sendirian?" tanya porter itu. Rani tersenyum samar. "Iya, Pak. Mau buka usaha kecil di sini." Porter itu mengangguk. "Semoga laris, Bu." Rani membalas senyum tipis. Lalu melangkah pergi dengan koper kecil yang di dalamnya hanya berisi satu hal. Pisau besar yang diasah sempurna dan selembar foto tua Pak Hasan bersama Darto di rumah jagal Banjarmasin. Beberapa hari kemudian, di kawasan pinggiran Pasar Wonokromo, sebuah kios baru menarik perhatian. Tulisan di papan kayu, "Daging segar Bu Rani, langsung dari peternakan Kalimantan." Pembeli berdatangan, penasaran dengan cita rasa khas dagangan itu. Satu suap dan mereka sepakat, dagingnya beda, empuk, gurih, dan memiliki aroma yang anehnya menenangkan. Seorang pelanggan tetap, pria berdasi yang sering datang pagi-pagi, pernah berkata, "Rasanya seperti makan sesuatu yang pernah kita rindukan tapi lupa wujudnya." Rani hanya tertawa pelan. "Karena setiap daging punya kenangan, Pak. Tak seorang pun tahu bahwa di gudang kecil belakang kiosnya tersimpan freezer besar dengan label nama-nama, bukan nama hewan, melainkan nama manusia." Sementara itu, Inspektur Arif duduk di ruang briefing kepolisian Banjarmasin, menatap peta besar yang kini penuh garis merah lintas provinsi. Seorang analis forensik melaporkan, "Kita temukan jejak DNA yang sama di Martapura, Balikpapan, dan Surabaya. Polanya sama persis. Metode pemotongan, penyimpanan dingin, dan jenis pembungkus plastik." Arif mengepalkan tangan. Dia memperluas jaringan. "Kemungkinan besar, Pak," ujar analis itu. Rani tidak bekerja sendiri lagi. Arif menatap foto Rani di layar proyektor. Wajah tenang dengan senyum tipis, seolah tidak menyesali apapun. Ia tahu, jika Rani sudah sampai ke Jawa, berarti ada orang kuat yang melindunginya. Malam di Surabaya membawa Rani ke tempat baru, sebuah restoran elit di tengah kota bernama La Sembilan. Restoran itu terkenal dengan menu daging premium yang tidak ada di daftar umum. Pemiliknya, seorang pria tua bernama Tuan Wicaksono, dikenal punya hubungan dengan banyak pejabat dan pengusaha. Saat Rani diundang ke dapur belakang, ia disambut dengan senyum dingin. "Bu Rani," kata Tuan Wicaksono sambil menyalakan cerutu, "saya dengar daging ibu paling dicari di Kalimantan." Rani tersenyum sopan. "Saya hanya ingin memperkenalkan rasa baru, Pak." "Tahu nggak?" ujar pria itu perlahan. "Rasa seperti itu hanya bisa datang dari satu sumber, manusia." Rani tak menjawab. Tapi dari tatapannya, Wicaksono tahu bahwa ia benar. "Jadi begini Bu Rani," lanjutnya. "Saya punya pelanggan dari Jakarta, Surabaya, bahkan luar negeri. Mereka membayar mahal untuk sensasi daging manusia muda. Saya ingin kerjasama." Rani menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Saya tidak mau hanya menjual. Saya mau kendali." Wicaksono terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. "Berani juga kau, wanita Kalimantan." Rani mendekat. Suaranya tenang tapi tajam. "Saya bukan sekadar jagal, Pak. Saya pewaris." Beberapa hari kemudian, La Sembilan berubah menjadi pusat distribusi rahasia. Daging dari berbagai sumber datang setiap minggu. Sebagian dari jalanan gelap Surabaya, sebagian dari korban penculikan kecil yang tak pernah dilaporkan. Rani memimpin semuanya, mengontrol jalur pengiriman hingga ke restoran-restoran kecil di kota lain. Namun ia tahu, jejaknya selalu diikuti. Satu malam, ketika ia memeriksa stok freezer, ia menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Sebuah amplop coklat tanpa nama. Di dalamnya, hanya selembar foto. Dirinya sedang memotong daging, diambil dari luar jendela gudang. Dan di balik foto itu tertulis, "Aku menemukanmu, Rani." Rani memegang foto itu lama. Matanya perlahan berubah dingin. "Arif," gumamnya. Sementara itu, Inspektur Arif tiba di Surabaya dengan tim kecil. Ia menyamar sebagai distributor alat dapur dan mulai mengamati pasar sekitar Wonokromo. Suatu malam, ia melihat Rani dari kejauhan, berdiri di teras kiosnya, menatap bulan sambil memegang pisau. Arif ingin langsung menangkapnya, tapi ia tahu itu bukan waktunya. Ia butuh bukti kuat,
Karena di balik Rani, kini ada kekuatan besar yang bisa melindungi siapa saja yang terlibat. Di markas kecilnya, Arif menulis catatan di buku tua. Rani bukan lagi pelaku tunggal. Ini sudah jadi ritual sosial, konsumsi rasa manusia, dikemas seperti bisnis kuliner. Ia menatap dinding penuh foto korban, lalu berbisik, "Kau pikir aku akan berhenti, Ran? Aku akan mengubur pasarmu sendiri." Suasana memanas. Di restoran La 9, malam itu diadakan jamuan makan tertutup untuk para tamu istimewa. Di meja panjang berlapis linen putih, tersaji hidangan istimewa bernama menu rasa sejati. Rani berdiri di sisi ruangan, mengenakan gaun hitam sederhana. Semua tamu tampak terpesona, namun di luar gedung, tim Arif sudah mengepung area. "Begitu sinyal saya muncul, masuk," katanya pelan melalui radio. Tiba-tiba dari dalam restoran terdengar ledakan kecil dari dapur. Api membubung cepat dan kepanikan pecah. Rani muncul dari asap membawa koper hitam. Ia menatap ke arah Arif yang berlari mendekat. Mata mereka bertemu hanya beberapa detik, tapi cukup untuk mengulang semua kenangan masa lalu. "Rani." "Berhenti!" teriak Arif. Rani tersenyum samar. "Kau terlambat, Pak." Sebuah mobil hitam datang melesat dan Rani melompat ke dalamnya. Mobil itu menghilang di tengah malam Surabaya. Arif hanya bisa menatap sisa api yang melahap restoran itu. Di udara, bau daging terbakar tercium samar, bercampur dengan aroma rempah mahal. Keesokan paginya, berita di televisi nasional menayangkan laporan singkat. Restoran mewah di Surabaya terbakar. Ditemukan beberapa potongan daging manusia di dapur bawah tanah. Polisi menduga ada jaringan perdagangan daging ilegal lintas provinsi. Dan di antara puing-puing kebakaran, tim forensik menemukan sesuatu yang membuat Arif terdiam lama. Sepucuk surat hangus separuh, bertuliskan, "Ini baru permulaan, Pak Arif. Rasa sejati tidak bisa mati." Jakarta menyambut Rani dengan wajah berbeda, gedung tinggi, lampu kota yang tak pernah padam, dan aroma beton yang menggantikan bau laut dan pasar. Ia turun dari mobil hitam di kawasan Kuningan, di depan sebuah gedung perkantoran bertuliskan PT Lestari Global Food Supply. Bagi publik, perusahaan itu adalah distributor daging impor. Namun bagi kalangan tertentu, itu adalah kedok dari jaringan besar yang memasok daging spesial ke restoran eksklusif di seluruh Indonesia. Di ruang resepsionis, seorang wanita berpakaian formal menyambutnya. "Selamat datang, Bu Rani. Tuan Aditya sudah menunggu di lantai 12. Rani mengangguk. "Terima kasih." Lift meluncur naik pelan. Rani memandangi bayangannya di dinding logam. Rambut hitamnya kini dipotong sebahu. Wajahnya tampak lebih tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang kelam, ketenangan seorang pemburu. Di lantai 12, Tuan Aditya berdiri menatap jendela besar yang menghadap ke kota. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, berjas rapi, dengan cincin emas di jari kelingking. "Selamat datang di Jakarta, Rani," katanya tanpa menoleh. "Saya dengar kau berhasil membuat La 9 terkenal sebelum terbakar." Rani tersenyum tipis. "Saya hanya menjual apa yang orang mau." Aditya menoleh, matanya tajam. "Dan yang mereka mau adalah sesuatu yang tidak boleh ada." "Kita tidak bicara soal boleh atau tidak, Pak," jawab Rani datar. "Kita bicara soal permintaan dan rasa." Aditya menatapnya lama, lalu berjalan ke meja besar dan membuka sebuah berkas. Di dalamnya ada foto-foto korban dari berbagai kota, Surabaya, Balikpapan, hingga Banjarmasin. "Ini semua sudah diinvestigasi polisi. Kau sadar kan, mereka akan terus mencari." Rani menatap foto-foto itu tanpa ekspresi. "Biarkan mereka mencari. Polisi hanya bisa melihat apa yang tersisa, bukan apa yang sudah dimakan." Aditya tersenyum pelan. "Kau bukan perempuan biasa, Rani, tapi hati-hati. Di Jakarta, tidak semua pembeli bisa dipercaya." Sementara itu, di Banjarmasin, Inspektur Arif berdiri di depan makam Pak Hasan. Hujan turun rintik. Di tangannya, ia menggenggam potongan surat hangus dari lokasi kebakaran La 9. Ia membaca ulang kalimat yang membekas di benaknya. Rasa sejati tidak bisa mati. Ia menatap makam itu dalam diam. "Hasan, aku hampir kehilangan arah. Tapi aku janji, aku akan menemukan anakmu." Suara petir menggelegar. Arif menatap langit, lalu berbalik. Hari itu juga, ia mengajukan mutasi tugas ke Jakarta. Ia tahu, perburuan belum berakhir. 2 minggu kemudian, Arif sudah berada di kantor pusat kepolisian Jakarta Selatan. Ia mendapat laporan tentang jaringan daging misterius yang menyuplai restoran premium di ibu kota. Di papan bukti, foto Rani kembali terpampang. Namun kali ini ada foto lain di sebelahnya, Tuan Aditya. "Dia pemilik Lestari Global," ujar seorang penyidik muda.
Kami menduga dia orang di balik semua distribusi ilegal. Arif mengangguk pelan. Kalau benar, berarti Rani sudah masuk ke dalam lingkaran paling dalam. Di sisi lain kota, malam menjelang di sebuah restoran megah bernama Savore. Lampunya redup, musik jazz mengalun lembut, dan para tamu berpakaian mahal. Rani berdiri di dapur kaca, di balik jendela yang memperlihatkan aksinya memasak. Setiap gerakannya anggun, seperti seorang seniman yang mempersembahkan karya terakhir. Di antara bahan daging yang tertata rapi, ada satu nampan yang ditutup kain hitam. Ketika pelayan lain tak memperhatikan, Rani membuka sedikit penutupnya. Daging merah segar dengan urat halus tampak di dalam. Bukan sapi, bukan kambing. Ia mengelusnya pelan, lalu berbisik, "Selamat datang di Rasa Sejati." Namun di luar restoran, seseorang memperhatikan dengan kamera jarak jauh. Inspektur Arif, ia mengikuti pergerakan Rani sejak sore. Kini ia melihatnya sedang melayani tamu-tamu elit. Lewat alat penyadap kecil yang dipasang di mobil pengangkut daging, Arif mendengar percakapan dari dalam dapur. "Kirim 2 paket malam ini ke klien di Menteng." "Siapa sumbernya?" "Permintaan khusus, korban dari rumah sakit jiwa." Arif mengepalkan tangan. Suara napasnya tercekat. Dia sudah melibatkan rumah sakit, gumamnya. Beberapa hari kemudian, Rani diundang menghadiri pertemuan rahasia di rumah mewah Tuan Aditya. Dalam ruangan berisi lukisan mahal dan aroma cerutu, Aditya menyerahkan sebuah amplop hitam. "Rani," katanya, "kau akan mengatur pengiriman spesial minggu depan. Pembeli dari luar negeri ingin mencicipi daging manusia Asia. Kita sebut ini Projek Sejati." Rani membuka amplop itu dan melihat foto seseorang, Inspektur Arif. Wajahnya terkejut sesaat, tapi cepat tertutupi oleh senyum tipis. "Kenapa kau tunjukkan ini?" Aditya menatapnya datar. "Karena dia sudah di Jakarta. Dan aku tahu dia memburumu. Jadi sebelum dia menemukanmu, kau tahu apa yang harus kau lakukan." Rani menatap foto Arif lama. "Kalau begitu," katanya pelan, "biar aku yang menyajikannya langsung." Malam itu, Arif kembali ke hotel kecil tempat ia menginap. Ia menyalakan laptop, memeriksa file baru dari timnya. Semua bukti mengarah ke Lestari Global. Namun saat membuka surat elektronik dari alamat anonim, dadanya seketika membeku. Satu kalimat terpampang di layar. "Pak Arif rasanya enak." Arif menatap layar itu lama. "Ya sudah, permainan sudah berubah." Rani tidak lagi bersembunyi. Ia menantang secara langsung. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan misterius tiba di meja resepsionis hotel. Kartu putih bertinta merah. Makan malam istimewa untuk penegak hukum paling gigih di Jakarta. Tempat restoran Savore, pukul 8 malam. Arif menatap undangan itu, lalu tersenyum pahit. "Kau mau menjadikan aku hidanganmu ya, Rani?" Ia meraih pistol di laci dan berkata pelan, "Baik, kali ini aku akan jadi tamumu." Sementara itu, Rani berdiri di dapur Savore, menatap meja makan yang disiapkan khusus hanya untuk satu tamu. Lampu kristal menggantung di atas kepala, aroma rempah memenuhi udara. Di tangannya, sebilah pisau besar berkilat terkena cahaya. "Selamat datang di Rasa Sejati, Pak Arif," bisiknya. Dan di luar, hujan pertama bulan itu mulai turun pelan. Seolah langit Jakarta tahu, malam ini bukan hanya tentang makanan, tapi tentang pembalasan antara dua jiwa yang sama-sama haus darah. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Jalanan licin, lampu kota memantul di genangan air. Dan di tengah hiruk pikuk malam, satu tempat tampak berbeda. Restoran Savore tutup untuk umum, hanya menyisakan satu meja yang ditata dengan sempurna di tengah ruangan. 2 gelas anggur merah sudah terisi setengah. Dan di dapur, Rani berdiri dengan gaun hitam panjang, rambutnya disanggul rapi, mata tajam menatap pisau yang berkilat di bawah lampu putih. Ia menatap jam dinding, pukul 8 tepat. Dari pintu kaca depan, langkah kaki berat terdengar mendekat. Inspektur Arif masuk dengan jas basah dan pandangan waspada. Di pinggangnya, pistol terselip di balik mantel. "Selamat malam Pak Arif," suara Rani terdengar lembut namun menusuk. Arif menarik kursi dan duduk tanpa bicara. Matanya menatap sekeliling. Tak ada pelayan, tak ada tamu lain, hanya mereka berdua. "Tempat yang bagus untuk makan malam," katanya pelan. Rani tersenyum tipis. "Aku ingin menjamu orang yang paling gigih mengejarku." Arif memutar gelas anggurnya perlahan. "Kau tahu kenapa aku di sini?" "Tentu saja," jawab Rani tenang. "Untuk menangkapku. Atau mungkin mencicipiku." Suasana hening sejenak. Hanya suara hujan di luar yang terdengar seperti detak jam menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Rani berjalan ke dapur terbuka dan mulai menyalakan kompor.
Aroma mentega cair dan bawang putih memenuhi ruangan, menciptakan ilusi bahwa semua ini adalah makan malam biasa. Namun Arif tahu ini bukan sekadar masakan, ini adalah panggung. Rani, katanya pelan, aku ingin tahu satu hal. Kenapa kau melakukan semua ini? Rani berhenti mengaduk wajan, lalu menatapnya. Kau ingin jawaban jujur? Ya, Rani menarik napas panjang. Karena aku tidak pernah diberi pilihan untuk jadi manusia yang normal. Arif mengerutkan kening. Rani melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Waktu aku kecil, aku melihat ayah memotong sesuatu di dapur belakang. Aku pikir itu hewan. Tapi ternyata, itu ibu. Ia menatap Arif lurus-lurus. Dan ayah bilang, rasa sejati datang dari cinta yang tak bisa dimiliki. Sejak malam itu, aku tak pernah mencium bau daging tanpa mengingat wajah ibu. Arif menunduk, mencoba menelan kalimat itu. Hujan di luar makin deras seolah ikut menekan dadanya. Jadi kau membunuh orang untuk meneruskan tradisi gila itu. Rani menggeleng. Awalnya aku benci, aku lari. Tapi dunia ini kejam, Pak. Semua orang menjual sesuatu untuk bertahan. Aku hanya menjual apa yang sudah ditanamkan dalam diriku sejak kecil, rasa. Ia menoleh ke arah kompor, mengambil piring putih, dan mulai menyusun potongan daging dengan sangat hati-hati. Dunia ini munafik, lanjutnya. Mereka makan daging setiap hari, tapi berpura-pura suci. Bedanya dagingku membuat mereka jujur pada diri sendiri. Arif berdiri, matanya berkaca-kaca, tapi wajahnya tetap tegas. Kau bukan pewaris rasa, Rani. Kau korban yang memilih jadi pelaku. Rani menatapnya dingin. Dan kau, penegak hukum yang kehilangan rasa kemanusiaan karena terlalu lama menatap kebusukan dunia. Suara petir membelah langit. Arif mengeluarkan pistol dari mantelnya. Sudah cukup. Kau ikut denganku. Rani tersenyum samar. Sebelum aku pergi, cicipilah dulu hidangan ini. Ia mendorong piring itu ke meja. Potongan daging merah muda tersusun cantik dengan saus merah pekat di atasnya. Aromanya menggoda. Arif menatapnya ragu. Apa ini? Rani menatapnya tanpa berkedip. Itu rasa terakhir dari seseorang yang sangat dekat denganmu. Arif spontan membeku. Apa maksudmu? Rani mendekat, berbisik di telinganya. Itu daging dari mantan asistennya, Yusuf, yang hilang 3 hari lalu. Arif seketika menepis piring itu hingga terjatuh. Wajahnya pucat. Kau monster, Rani tertawa lirih. Mungkin, tapi setiap monster lahir dari seseorang yang pernah disakiti. Tiba-tiba, pintu dapur terbuka. 2 pria berbadan besar masuk. Anak buah Tuan Aditya. Bu Rani, kata salah satunya, Tuan sudah menunggu hasil pertemuan. Rani menoleh dengan tenang. Sampaikan padanya, makan malamnya sedang berlangsung. Namun dalam sepersekian detik, Arif menembak salah satu dari mereka. Tembakan itu menggema keras, kaca pecah dan panci terjatuh. Satu lagi berusaha menyerang, tapi Rani justru menusuknya dengan pisau dapur. Darah memercik ke wajahnya, hening sesaat. Hanya tersisa Rani dan Arif, berdiri di antara tumpahan darah dan aroma logam tajam yang pekat di udara. Lihat apa yang kau lakukan, kata Rani lirih. Kau sama sepertiku sekarang. Arif menatap tangannya yang memegang pistol, lalu melihat ke arah jasad di lantai. Tidak, aku bukan sepertimu. Rani mendekat, menatapnya tajam. Kau pikir kau masih manusia, Pak Arif? Kau menikmati ini, bukan? Arif menggeleng, suaranya berat. Aku hanya ingin menghentikanmu. Rani tersenyum dingin. Kalau begitu, hentikanlah. Ia meraih pisau, melemparkannya ke arah Arif. Arif menghindar dan menembak. Peluru menembus bahu Rani, membuatnya terhuyung. Tapi bukannya jatuh, Rani justru tertawa kecil sambil menatap darahnya sendiri. Lihat, katanya pelan, bahkan darahku pun berwarna indah. Arif mendekat, memborgol tangannya meski tubuhnya gemetar. Kau akan menebus semua ini di penjara. Namun sebelum ia sempat menarik Rani sepenuhnya, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Tuan Aditya muncul, menodongkan pistol. Tidak ada yang pergi malam ini, katanya dengan suara rendah. Rani menatap Aditya dengan mata dingin. Kau datang juga, Pak? Aditya tersenyum. Kau membuat kekacauan, Rani, dan aku benci kekacauan. Ia mengarahkan pistol ke Rani. Arif refleks menembak lebih dulu. 2 tembakan bertukar arah. Peluru Aditya menembus dada Rani. Peluru Arif menembus kepala Aditya. Semua berhenti dalam diam. Rani terjatuh ke lantai. Darah mengalir dari dadanya. Arif berlutut di sampingnya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi Rani lebih dulu berbisik dengan suara hampir tak terdengar.
Pak Arif, tahukah kau kenapa aku selalu memilih daging manusia? Arif menatapnya, air mata menetes di pipinya. Rani tersenyum lemah, karena hanya manusia yang bisa memberi rasa sakit, sekaligus kenikmatan. Ia menutup matanya perlahan, senyum terakhir masih terukir di bibirnya. Di luar, sirene polisi terdengar mendekat. Hujan mulai reda, meninggalkan aroma besi dan bara di udara. Arif berdiri, tubuhnya basah oleh darah dan air hujan. Ia menatap tubuh Rani yang tak lagi bergerak. Untuk sesaat, ia merasa kosong, seolah semua rasa dalam hidupnya ikut terkubur bersama wanita itu. Namun ketika ia berjalan keluar restoran, sesuatu di meja membuatnya berhenti. Sepotong kertas kecil, basah oleh darah, bertuliskan tulisan tangan Rani. Rasa sejati tidak mati. Ia berpindah. Arif menatapnya lama, lalu memandang pisau di lantai yang masih berkilau di bawah cahaya lampu. Dalam hatinya, ia berbisik, "Mungkin kau benar, Rani, tapi kali ini, biarlah rasa sejati berakhir di sini." Hujan telah reda. Langit Jakarta masih kelabu ketika Inspektur Arif berdiri di depan kaca ruang otopsi. Di balik dinding kaca itu, tubuh Rani terbaring diam di atas meja baja dingin. Gaun hitam yang dulu menempel anggun di tubuhnya kini hanya menyisakan kain robek berlumur darah. Wajahnya tenang, seperti wanita yang akhirnya menemukan kedamaian setelah menanggung beban panjang. Namun bagi Arif, kedamaian itu terasa palsu. Ia masih bisa mendengar tawa lembut Rani yang menggema di kepalanya. Tawa yang sama seperti di malam makan malam terakhir mereka. Ia masih bisa mencium samar aroma wangi lavender dari rambut Rani ketika ia menghembuskan napas terakhirnya. "Inspektur," suara Dr. Maya, ahli forensik memecah lamunannya. "Aku sudah selesai pemeriksaannya. Tapi ada sesuatu yang aneh." Arif menoleh, wajahnya tegang. "Aneh bagaimana?" Maya menatap catatannya. Darahnya mengandung residu senyawa protein yang tidak biasa. Aku sempat berpikir itu efek obat atau narkotika. Tapi setelah diuji ulang, itu bukan zat kimia sintetis. Lalu apa? Senyawa organik yang identik dengan daging manusia. Tapi bukan dari tubuhnya sendiri. Arif terdiam. "Maksudmu, dia memakan seseorang sebelum meninggal?" Maya mengangguk pelan. "Ya, dan dari DNA-nya, aku yakin dia makan bagian dari orang yang sangat dia kenal." Arif menggertakkan gigi. Nama Yusuf, asistennya yang hilang, melintas di pikirannya. Ia mengepalkan tangan hingga buku jarinya memutih. Namun sebelum Maya sempat melanjutkan, seorang petugas datang terburu-buru. "Pak, ada kiriman untuk Anda," katanya, menyerahkan amplop coklat tanpa pengirim. Arif membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada satu flash disk dan secarik kertas bertuliskan tulisan tangan halus. "Untukmu yang masih mencari rasa sejati." Tertanda. R. Arif membawa flash disk itu ke ruang interogasi yang kini kosong. Kedua menyalakannya di laptop dan layar menampilkan rekaman video. Wajah Rani muncul, direkam dengan kamera sederhana. Latar belakangnya adalah dapur dengan lampu kuning temaram. "Halo Pak Arif, jika kau menonton ini berarti aku sudah mati. Tapi aku tahu, kematian bukan akhir bagi orang seperti kita. Kita sama-sama hidup dari rasa. Bedanya, aku mencicipinya dan kau menguburnya." Suara Rani terdengar lembut, tapi setiap katanya menusuk. "Aku tahu siapa yang benar-benar memulainya semua ini. Ayahku, Hasan, hanyalah perantara. Orang yang mengajarinya cara memotong manusia menjadi seni adalah seseorang yang dulu bekerja di kepolisian